cuaca yang baik. Tuhan kasih kesempatan yang indah, kita dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam bait Tuhan yang kudus, dan kita diberi kesempatan juga untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang diharapkan dari seorang murid adalah ketaatan, bukan pengkhianatan. Yang diharapkan dari seorang murid adalah kasih, bukan penyangkalan. Nah, hari ini dalam pembacaan kita pada Matius 26 ayat 17 sampai 25 pada Minggu Sengsara Yesus Kristus yang kelima ini, tema khotbah kita dari Sinode GKI Tanah Papua adalah taat menjadi murid Yesus. Taat menjadi murid Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat-saat terakhir bagi Yesus sudah hampir tiba. Jadi Yesus mau mengadakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Paskah yang dimaksud di sini adalah Paskah yang mengingat peristiwa ketika Israel keluar dari Mesir di dalam kisah Perjanjian Lama. Bukan Paskah Yesus bangkit, sebab Yesus masih akan memasuki jalan salib. Nah, Yesus tahu, ibu bapak saudara, bahwa misi penyelamatan yang dikerjakannya harus dituntaskan di atas kayu salib. Yesus tahu yang lahir untuk mati. Karena itu, bagi Yesus perjamuan Paskah itu adalah sebuah persiapan memasuki jalan salib, memasuki jalan Via Dolorosa. Nah, ibu bapak saudara, apa artinya? Apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini dalam kaitan dengan ketaatan menjadi murid sebagaimana tema kita saat ini? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, seperti di dalam bagian pembacaan ini, Yesus menyuruh para murid pergi ke kota, ke rumah si Ani, tidak disebutkan namanya. Rumahnya akan dipakai sebagai tempat untuk perayaan Paskah Yesus bersama dengan murid-muridnya. Di sini murid-murid taat. Murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Dan bukan hanya murid-murid saja yang taat, tetapi juga si Ani, si pemilik rumah itu juga bersedia rumahnya dipakai sesuai dengan maksud Yesus. Ibu bapak saudara, kalau si Ani ini saja bisa taat, bisa bersedia, bisa mengikuti rencana Yesus, bagaimana dengan saya dan ibu bapak saudara sekalian? Mari kita lihat terus bagian ini. Ketika Yesus sedang duduk makan bersama ke-12 muridnya ini, Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa seorang di antara para muridnya akan menyerahkan mereka satu persatu dengan hati yang sedih
dalam saat-saat apapun. Sebelum Yesus memasuki jalan salib, Yesus masih mengingatkan Yudas. Tapi hati Yudas sudah keras. Tanpa merasa bersalah, Yudas balik bertanya kepada Yesus, "Bukan aku ya Rabi?" Bagi Yudas, Yesus ini hanya seorang rabi. Kalau yang tadi para murid yang lain dengan sedih meresponi, "Bukan aku ya Tuhan." Tapi Yudas bilang, "Bukan aku ya Rabi." Ibu bapak saudara, apa yang dilakukan oleh Yudas ini menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa jahatnya dosa. Dosa bisa membuat manusia buta terhadap kebenaran. Dosa bisa membuat manusia memiliki hati yang keras terhadap teguran. Yudas, orang yang dekat dengan Yesus, ternyata kedekatannya dengan Yesus tidak membuat ia mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak membuat ia mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Dengan 30 keping perak, harga yang paling rendah dari seorang budak, Yudas menjual Yesus. Bu bapak saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini memang selalu ada pilihan, mengasihi atau membenci, menerima atau menolak kasih karunia. Seperti yang terjadi pada Yudas, ia menolak kasih karunia, ia menolak teguran, dan ia memilih untuk ada di dalam dosa. Bagian teks Alkitab bagi kita ini bahkan menyampaikan lebih baik ia tidak dilahirkan. Tapi bisa jadi pertanyaan kita begini, kalau Yudas tidak lahir, terus nanti siapa? Siapa yang akan membuat Yesus memasuki jalan salib? Ibu bapak saudara yang dikasihi dan yang diberkati, yang terpenting bagi kita sekarang adalah belajar menjadi murid yang taat dan tidak mengeraskan hati. Bukan murid yang mengaku, menyebut diri dengan identitas sebagai murid, tetapi kelakuan bukan kelakuan murid. Kita tidak dapat menjadi murid dalam kepura-puraan, ibu bapak saudara. Yesus menegur Yudas, ia seorang murid yang tidak boleh menjadi murid yang berpura-pura. Tapi memang ternyata di dalam diri Yudas cinta sudah dimustahil, cinta sudah dihianati, cinta Yesus. Ketulusan dan kasih dijual dengan harga yang paling murah karena sebuah ketamaan, karena hatinya sudah terpikat dengan lebih merah dari para pemimpin Yahudi. Ibu bapak saudara, Yudas dapat menyembunyikan maksud jahatnya itu di dalam hatinya dan di hadapan murid-murid yang lain. Mereka tidak tahu, mereka bertanya-tanya siapa, tapi tidak di hadapan Yesus. Terada yang bisa sembunyi di hadapan Yesus. Yesus tahu sampai ke dalam kedalaman hati Yudas, dan karena itu Yesus bilang ke Yudas, walaupun Yudas mau pura-pura mengelak, Yesus bilang, engkau telah mengatakan. Ibu bapak saudara, Yudas itu setiap hari bersama dengan Yesus dalam pelayanan Yesus, tetapi sangat disayangkan keberadaannya, kesehariannya dengan Yesus tidak membuat dia mengalami kasih dan cinta Yesus, tidak membuat dia mengasihi Yesus dengan tulus. Yudas bahkan mendapat kepercayaan dari Yesus, dia seorang bendahara. Dari 12 orang itu, Yudas yang dipercayakan untuk jadi bendahara itu bukan mudah, ibu bapak saudara. Orang yang mendapat kepercayaan yang memegang jabatan itu. Tapi saya, ibu bapak saudara, hati Yudas jauh dari Yesus. Ibu bapak saudara, mari hari ini ketika kita memaknai musim secara Yesus yang kelima,
Tapi mari Bapak Saudara, kita merenungkan apakah hidup saya Bapak Saudara sudah lebih baik dari Yudas? Jangan-jangan kita tidak ada bedanya dengan Yudas. Jangan-jangan kita malah jauh lebih buruk dari Yudas. Kita tinggal dalam dosa, kita menikmati dosa, dan kita merasa enjoy dengan itu. Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita sedang melakukan semua pengkhianatan, kasih di dalam rumah tangga, kasih kepada Allah, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita, termasuk pelayanan di dalam gereja. Mari kita mengakui secara jujur, Yudas mengeraskan hati, dia tidak mau mengakuinya. Kita ingat Petrus, meskipun menyangkal Yesus, tapi ia dipulihkan oleh Yesus. Karena itu perayaan sengsara Yesus yang kelima ini patut membawa kita untuk mengaku ketidaksetiaan kita, untuk mengakui pengkhianatan kita kepada Yesus, yang seringkali masih menjadi pilihan hidup saya dan hidup Bapak Saudara sampai saat ini. Yesus mengasihi Yudas, karena itu Yesus memperingatkan Yudas ibu Bapak Saudara. Tapi sikap Yudas menunjukkan ia hanya murid legal saja, isinya tidak. Ibu Bapak Saudara, jangan-jangan kita menjadi Kristen yang hanya KTP saja, yang hanya legal saja. Jangan-jangan kita menjadi pelayan yang hanya legal saja, isinya tidak. Mari kita belajar untuk menyangkal diri, memikul salib, setia kepada Yesus. Karena Yesus adalah guru kita. Ia bukan hanya sekedar rabi dan guru, ia juga adalah Tuhan kita, ia raja kita. Karena itu firman-Nya bagi kita saat ini mengajar kita. Mari belajar untuk menjadi murid yang taat.